Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di poin ke 15, 16 terkait dengan sunnah-sunnah salat. Poin 15 itu adalah tentang jalsatul istirahah, duduk istirahat. Kemarin sempat saya singgung, memang sebelum bangkit ke rakaat kedua, atau kalau dari rakaat ketiga sebelum berdiri ke rakaat keempat, itu ada pembahasan tentang jalsatul istirahah, duduk istirahat. Apa itu jalsatul istirahah, duduk istirahat? Hiya jalsatun khafifatun yajlisuhal musalli ba'dal faraghi minas sajdati tsaniyati minar rak'atil ula qabla an-nuhud ila ar-rak'ati tsaniyah wa ba'dal faragh minas sajdati tsaniyah minar rak'ati tsalitsah qabla an-nuhud ila ar-rak'atil rabi'ah. Tadi sempat saya sebut secara ringkas, duduk istirahat adalah duduk sebentar yang dilakukan oleh orang sholat setelah selesai dari sujud kedua, baik itu di rakaat pertama sebelum naik ke rakaat kedua, maupun itu di rakaat ketiga sebelum naik ke rakaat keempat. Waqad ikhtalafal ulama'u fi hukmiha taba'an li ikhtilafil ahadits. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum duduk istirahat ini karena berdasarkan beberapa hadis yang terkait ini. Nah, di sini tidak banyak dibahas sesungguhnya tentang hadis-hadis itu apa saja, karena Said Sabiq menyebut nahnu nuridu ma la khassahu Ibnul Qayyim fi dzalik. Rupanya Ibnul Qayyim sudah memberi ringkasan tentang perbedaan pendapat dalam hal duduk istirahat itu, sehingga beliau mengatakan ikhtalafal fuqaha fiha hal hiya min sunanis shalah fa yustahabbu li kulli ahadin ay yaf'alaha aw laysat minas sunani wa inna ma yaf'aluha man ihtaja ilaiha ala qaulaini. Jadi para ahli fikih berbeda pendapat apakah duduk istirahat yang tadi saya sebut itu sebelum naik ke rakaat kedua, sebelum naik ke rakaat keempat, kalau dari rakaat pertama atau rakaat ketiga duduk sebentar itu, apakah itu hukumnya sunnah, apakah itu termasuk sunnah-sunnah sholat, sehingga orang yang sholat dianjurkan untuk mengerjakannya, atau bukan termasuk sunnah, hanya untuk sekedar
kebutuhan saja, kebutuhannya cek cepet-cepet. Di situ ada dua pendapat yang didasarkan huma riwayatani an Ahmad rahimahullah qala halal raja Ahmad ila hadithi Malik bin Huwairith fi jalsatil istirahah wa qala akhbarani Yusuf ibn Musa anna Aba Umamah su'ila 'anil nuhud fa qala ala suturil qadamaini ala hadithi Rifa'ah wa fi hadithi Ibnu Ajlan ma yadullu ala annahu kana yanhadu ala suturi qadamaihi wa qad rawa iddatun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri man salatahu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur hadhihi jalsah wa inna ma dzukirat fi hadithi Abi Humaid wa Malik wa Ibnul Huwairith walau kana hadyu sallallahu alaihi wasallam fa'alaha daiman li dzikriha kulli wasifin li salatihi sallallahu alaihi wasallam wa mujarrati fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha la yadullu ala anha min sunanis shalah illa idza alima annahu fa'ala sunnatan fayaqtadi bi fiha wa amma idza qutira annahu fa'alaha lil hajah lam yadulla ala kauniha sunnatun min sunanis shalah. Yang intinya bahwa kalau menurut ringkasannya Ibnu Qayyim memang ada hadisnya Abu Humaid yang meriwayatkan, yang menyampaikan bahwa duduk istirahat itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum naik ke rakaat kedua dan sebelum naik ke rakaat keempat. Hanya saja tidak semua sahabat yang meriwayatkan tentang tentang sholat beliau itu menyebut tentang apa yang disebut oleh Abu Humaid, sehingga menurut kesimpulannya Ibnu Qayyim ini hanya karena Nabi SAW pernah melakukan, bukan terus menerus, sehingga dipahami oleh Ibnu Qayyim itu karena memang Nabi menyesuaikan kebutuhannya, butuhnya lungguh dhisik gitu ya. Itu ringkasannya Ibnu Qayyim. Meskipun berdasarkan hadis Abi Humaid ya, itu memang sebagian berpendapat bahwa itu termasuk sunnah sholat gitu ya. Lungguh saderenge munggah niku lho. Gitu ya. Itu kesimpulannya. Jadi dua pendapat itu sampai sekarang masih bertahan. Kecenderungan Ibnu Qayyim bukan sunnah karena tidak diriwayatkan oleh yang lain dan tidak disebut terus-menerus Nabi melakukan, itu saja. Tapi memang hadis yang menyebut Nabi duduk istirahat itu ada, benar ya. Itu tentang poin nomor 15 gitu ya. Tapi di dalam kitabnya Said Sabiq ini duduk istirahat dimasukkan dalam kategori sunnah sholat. Nomor 16, sifatul julusi lit tasyahhud yang bagi fil julusi lit tasyahhud mura'atis sunanil atiyah ya. Yang ke-16 adalah duduk tasyahud itu memang ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan. Yang pertama, posisi tangan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit tasyahudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatil yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada 53 wa asyara bi isbi'ihil as-sababa wa fi riwayatin wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati tali al-ibham rawahu Muslim. Yang pertama, kalau duduk tasyahud sunnahnya adalah tangan berisyarat dengan telunjuk diletakkan di atas tangan kanan, paha kanan. Tangan kanan berisyarat dengan telunjuk diletakkan di atas paha kanan, sementara tangan kiri diletakkan di atas paha kiri. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar. Ya. Dalam riwayat yang lain, beliau menggenggam semua jarinya dan berisyarat dengan sebelahnya ibu jari, berarti telunjuk. Sebelahnya ibu jari, berarti telunjuk. Begini ya. Baik, itu terkait dengan duduk tasyahud. Sunnah
salat di dalam contoh yang diberikan oleh Nabi adalah berisyarat begini. Yang nomor 2, dalam duduk tasyahud, an Wa'il bin Hujr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi wa rukbatahu al-yusra wa ja'ala hatta mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-ayman thumma qabada baina asabihi fa halaqa halaqatan wa fi riwayatin halaqa bil wusta wal ibham wa asyara bis sababah thumma rafa'a isba'ahu fa ra'aituha yuharrikuha yad'u biha. Nah, ini kalau hadisnya Wa'il bin Hujr itu bunyinya ditambah fa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Saya melihat beliau itu menggerakkan jari telunjuknya dalam berdoa. Qala al-Baihaqi, tapi dalam hal ini Imam Baihaqi berkata yuhtamalu ayyakuna al-murad bitahrik al-isyarah biha la takriru tahrikiha liyakuna muwafiqan li riwayati Ibni Zubair anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi isbi'ihi idza da'a la yuharrikuha. Nah, ada dua pendapat. Kata hadisnya Wa'il bin Hujr, Nabi menggerakkannya dalam berdoa. Sementara dalam hadisnya Abdullah bin Zubair, Nabi kalau berdoa berisyarat dengan telunjuknya dan tidak menggerakkannya. Kan ngono. Mangkane nek duduk tasyahud niku enten sing ini. Enten sing meneng. Karo-karo nek enten hadise Imam Baihaqi berpendapat kemungkinan yang paling mudah untuk dipahami dari dua hadis yang kelihatannya bertentangan itu, hadisnya Wa'il bin Hujr yuharrikuha itu adalah berisyarat itu, bukan mengulang-ulang gerakannya. Nah, gitu. Karena mengulang-ulang gerakannya itu tidak bisa dicari tahu modelnya, napa munggah mudun, apa ngiwa tengen, apa muter-muter, kan mboten enten. Gitu ya. Kan enggak ada. Maunya menggerakkan itu begini, begini, nah itu enggak ada. Karena itu kata Imam Baihaqi, itu maksudnya Wa'il bin Hujr itu adalah ya dari posisi ini begini itu, nah, itu menggerakkan, gitu ya. Itulah bicara tentang menggerakkan. Tapi tetap sampai saiki ya loro iku, ya. Pendapat yang umum di masyarakat, satu menggerak-gerakkan, satu tidak. Nah, saya lebih cenderung, ya. Saya cenderung tidak menggerakkan, gitu ya, dalam hal pendapat. Ya, memang hadisnya Wa'il bin Hujr dengan hadisnya Abdullah bin Zubair tidak sama. Ya. Nah terus ya apa? Oh maksudnya sing gerakkan itu adalah ya isyaratnya itu ya begini ini, gitu. Itu maksudnya. Baik. Itu yang nomor 2. Dalam posisi duduk tasyahud, yang pertama tadi berisyarat itu, yang kedua menggerak-gerakkan itu. Yang ketiga, Aniz Zubair radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fit tasyahudi wada'a yadahu al-yumna ala fakhidil yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidil yusra wa asyara bis sababah wa lam yujawiz basaruhu isyaratahu. Nah, ini juga ini ya. Ada tambahan satu poin lagi. Beliau kalau duduk tasyahud sama seperti tadi itu. Tangan kanan diletakkan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, berisyarat dengan telunjuk. Tambahannya adalah mata beliau itu mengarah kepada isyarat telunjuk beliau. Jadi sing didelok niki motone.
Cuma ngene kadang-kadang. Abdullah bin Zubair ini delok itu kok sebelah dia. Karena Nabi niku kan ngimami salat. Nek ngimami salat itu Nabi didelok tekan ndi kan gitu ya. Tapi tetaplah apa yang disebut oleh sahabat itu kudu diterima biasanya ngono. Itu dalam ilmu hadis itu pokoknya sing disampaikan sahabat diterima. Kalau ada yang bertentangan dikompromikan gitu. Sehingga terkait poin 3 ini sunnahnya adalah mata itu diarahkan ke posisi isyarat tangan gitu ya, isyarat telunjuk maksudnya. Itu yang nomor 3. Maka menurut hadis-hadis tersebut ya, yang pertama adalah isyarah bisababatil yadil yumna, ada berisyarat dengan telunjuk tangan kanan. Termasuk di dalam hadis yang terakhir ini itu pandangan orang yang sholat itu tidak melewati arah isyarat telunjuk tangan kanannya. Selanjutnya ini masih terkait dengan posisi tasyahud. Ayyaftarisha fit tasyahudil awal wa yatawarraq fit tasyahudil akhir. Fa fi hadithi Abi Humaidin fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasbil yumna fa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Rawahul Bukhari. Nah, ini juga begitu. Nanti muncul persoalan. Yang jelas dalam tasyahud awal itu duduknya adalah duduk iftirosh. Duduk iftirosh niku kayak ya duduk sing jejeg nggih, sama kayak duduk di antara dua sujud itu ya, di mana kaki kiri diduduki, kaki kanan itu ditegakkan, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Kemarin sudah gitu ya dibahas. Itu iftirosh namanya. Tapi kalau di tasyahud akhir itu tawarruk. Tawarruk itu depro, ngelempo. Apa istilahnya ya? Ya tawarruk namanya. Nah, padanannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa saya enggak ini ya. Nah, di mana kaki kiri itu diselonjorkan di bawah kaki kanan, ditekuk diselonjorkan di bawah kaki kanan. Jadi duduknya langsung ke lantai. Itu tawarruk. Cuma dalam hadisnya Abu Humaid itu memunculkan perbedaan pendapat. Karena di hadisnya Abu Humaid tentang sifat salat Rasulullah SAW, apabila beliau duduk di firraq'ataini, di salat yang 2 rakaat, itu ada yang memahami di sholat yang 2 rakaat. Jalasa ala rijlil yusra wa nasbil yumna. Beliau duduk di atas kaki kirinya dan memberdirikan kaki kanannya yang duduk iftiros itu. Sehingga sebagian pendapat yang mungkin muncul dan kita temui, masih sholat subuh lunggune masih rakaat terakhir, rakaat kedua ya iftiros ya, enten ya. Jadi teman-teman yang biasanya belajarnya itu dari Saudi belakangan ini itu biasanya duduk kalau 2 rakaat mesti iftiros, mbuh sholat sunnah, mbuh sholat subuh, ya pokoknya yang 2 rakaat, tidak pernah tawarruk.
Karena berdasarkan ini, fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasbil yumna. Padahal ini ada tutukane. Fa idza jalasa fi raq'atil akhirah, kalau beliau itu duduk di rakaat terakhir, jalasa qaddama rijlahul yusra wa nasbil ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Beliau memajukan kaki kirinya, ya, dan memberdirikan kaki kanannya tetap, dan beliau duduk langsung di tempat duduknya, gitu ya. Itu yang disebut tawarruk itu. Di sini disebut itu nek rakaat terakhir. Sehingga termasuk kita yang berpendapat bahwa meskipun 2 rakaat, kalau itu rakaat terakhir ya tawarruk gitu. Meskipun rakaat kedua, kalau itu adalah memang rakaat terakhir ya tetap tawarruk gitu. Jadi ini tentang posisi duduk tadi itu, duduk tasyahud itu tadi tentang gerakan-gerakan atau cara duduk tasyahud. Nomor 17, at-tasyahudul awwalu yara jumhurul ulama'i anna at-tasyahudul awwal sunnatun li hadithi Abdullah bin Buhainah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati zuhri wa alaihi julusun walamma atamma sholatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla yusallim wa sajadahumun nasu ma'ahu fakana ma nasiya minal julusi rawahul jamaah. Wa fi subuli salam al haditsu dalilun ala anna tarkat tasyahudul awal sahwan yujbiruhu sujudus sahw wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli yadullu ala wujubi tasyahudil awal wa zibranihi huna inda tarkihi dalla ala annahu wa in kana wajiban fa innahu yujbiruhu sujudus sahwi wal istidlal ala adami wujubihi bidzalika la yatimmu hatta yaquma dalil ala anna kulla wajibin la yujzi'u anhu sujudus sahwi in taraka sahwan. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa tasyahud awal itu sunnah. Sunnah dalam pengertian bukan fardu, kalau ditinggalkan batal. Saya ulangi ya, beberapa kali kita bahas tentang sunnah-sunnah sholat yang sudah kita bahas. Ketika disebut sunnah sholat itu bukan berarti nek ditinggal ka opo-opo. Ya, disebut sunnah itu karena kalau ditinggal sholatnya tidak batal, tapi itu terus dikerjakan. Dan kalau lupa itu termasuk contoh ini, itu Nabi sujud sahwi, ya, gitu loh. Soalnya kadang-kadang kita ketika membahas tentang hukum sunnah, wajib, ya makruh, itu bayangan kita nek sunnah itu ditinggalai gak masalah, gitu ya. Ditinggal memang tidak membatalkan, tapi Nabi dalam hal ini itu sujud sahwi, gitu loh. Itu yang dimaksud sunnah di sini, gitu ya. Hadisnya Abdullah bin Buhainah, Nabi SAW pernah sholat zuhur, di mana ketika rakaat kedua itu wajibnya beliau itu harusnya duduk, tapi tidak. Maka ketika selesai sholat, beliau sujud 2 kali, beliau bertakbir di setiap kali sujud, dalam keadaan beliau duduk sebelum beliau salam, dan dengan itu jamaahnya para sahabat juga ikut sujud sahwi, dan itu termasuk duduk yang beliau lupa tidak dikerjakan. Tasahud di rakaat kedua itu, tasahud awal. Di dalam Subul Salam disebut hadis ini menjadi dalil bahwa meninggalkan tasyahud awal itu sahwan, itu karena lupa. Oleh karena itu yang harus dikerjakan adalah sujud sahwi. Sementara sabda Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, yadullu ala wujubit tasyahudil awal,
Ya. Menunjukkan bahwa tasyahud awal itu harus ya. Dan karena itu bagi yang meninggalkan itu perlu sujud sahwi. Oh, kalau nggak ingat gak apa-apa. Nek wis mari pun ngadeg mboten napa-napa. Oleh karena itu maka sebagian berpendapat bahwa adanya keharusan sujud sahwi itu menunjukkan bahwa tasyahud awal itu wajib. Meskipun di dalam Fathul Bari Hafidz Ibnu Hajar berpendapat, Ibnu Battal berkata, wa dalilu ala anna sujud sahwi la yanubu anil wajib annahu law nasiya takbiratul ihram lam tujbar fakadzalika tasyahud wa li annahu zikrun la yujharu fihi bihalin falam yajib kadu'ail istiftah wahtajja ghairuhu bitakririhi sallallahu alaihi wasallam annas ala mutaba'atihi ba'da an alima annahum ta'midu tarkahu wa fihi nadharun. Jadi sama dengan orang yang misalnya lupa, kalau ada orang lupa takbiratul ihram misalnya. Tapi perumpamaan ini apa namanya? Kok susah ya? Soalnya orang mulai sholat itu mesti ono takbiratul ihram gitu ya. Jadi di sini tetap ada perbedaan pendapat bahwa apakah tasyahud awal itu merupakan sunnah sholat kalau ditinggalkan itu tidak sampai membatalkan, ataukah dia itu wajib. Itu saja. Kecenderungan seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa'ad dan Ishaq, itu mereka adalah mimman qala biwujubihi, wajib itu. Wajib tasyahud awal itu. Ya. Ditambah lagi misalnya Imam At-Tabari memberikan alasan bi anna salat furidat awalan rakaataini, salat itu awalnya itu cuma 2 rakaat, wa kana tasyahud fiha wajiban, maka tasyahud di rakaat kedua itu aslinya ya wajib gitu ya. Falam mazidat lam takuni ziyadah muzilatan lidzalikal wujub, maka ketika sudah ditambahkan mboten cuma 2 rakaat, maghrib jadi 3, zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4, lam takuni ziyadah muzilatan lidzalikal wujub. Nah, tambahan itu tidak menghilangkan kewajiban tasyahud di rakaat kedua. Inilah pendapat-pendapat yang mewajibkan, gitu ya. Tapi tadi di depan sebagian berpendapat bahwa tidak sampai wajib, cuma memang harus sujud sahwi, tidak sampai membatalkan, cuma harus sujud sahwi. Ya mirip-mirip saja nih. Oleh karena itu, kalau dilihat dari hadis tentang Nabi pernah lupa dan sujud sahwi, ya tetap masih munio gak wajib, ya sujud sahwi itu menjadi pengganti dari kealpaan atau kelupaan. Itu bab tentang tasyahud awal. Ya. Di mana dalam beberapa hal, termasuk dalam posisi duduk, termasuk dalam apakah itu kalau ditinggal itu batal sholatnya atau tidak, itu di kalangan para ahli fikih ada sedikit perbedaan. Istihbabut takhfifu fihi wa yustahabbut takhfifu fihi. Fan Ibnu Mas'udin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'atainil ulayaini ka'annahu 'ala radfi.
Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wan nasa Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ahmad wa qala Tirmidzi haditsun hasanun illa anna Ubaidah lam yasma' min abihi qala Tirmidzi wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi yahtaruna alla yutila ar-rajulu fil qu'udi fi rak'ataini la yazidu ala tasyahhud syai'an wa qala Ibnu Qayyim lam yunqal annahu sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi wa ala alihi fit tasyahhudil awal wala kana yasta'idzu fihi min adzabil qabri wa adzabin nar wa fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa fitnatil masih dajjal wa man istahabba dzalika fa inna ma fahmuhu min umumatin wa itlaqatin qad sahha tabyinu mawdhi'iha wa taqyiduha bit tasyahhudil akhir. Kalau menurut Said Sabiq, tasyahud awal itu harusnya itu singkat saja, tidak perlu baca sholawat. Nah, gitu ya. Berdasarkan hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di rakaat kedua yang pertama, maksudnya duduk di rakaat dua yang pertama, dua yang kedua. Dua yang pertama itu berarti duduk tasyahud awal. Ka'annahu 'ala ar-radfi. Koyok-koyok longgone ku longgo nang gone watu sing panas. Gak suwe-suwe maksudnya. Hadis riwayat Ahmad, Ashabus Sunan. Menurut Imam Tirmidzi hadis ini hasan. Tapi di dalam hadis ini memang ada nama Ubaidah yang menurut At-Tirmidzi lam yasma' min abihi. Dia tidak mendengar dari ayahnya. Ini ada potensi kelemahan hadis ini. Tapi kata Imam Tirmidzi, wal amal ala hadza inda ahli ilmi, iku kathah wong sing milih nglakoni sing singkat seperti ini. Hadisnya memang ada masalah. Tapi kebanyakan orang ahlul ilmi itu di tasyahud awal tidak panjang-panjang. Di mana yahtaruna mereka milih alla yutila ar-rajulu fil qu'udi fi rak'ataini la yazidu ala tasyahud syai'an. Supaya orang itu ketika duduk tasyahud awal tidak panjang-panjang dan tidak membaca doa tambahan selain sampai tasyahud saja. Tasyahud itu berarti sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hal ini Ibnu Qayyim berpendapat memang tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca sholawat, membaca doa perlindungan dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah orang hidup, orang mati, fitnah masih dajjal yang biasa dibaca di tasyahud akhir. Tapi yang membaca sholawat itu didasarkan pada pemahaman yang umum bahwa memang kalau tasyahud ya membaca sholawat. Itu baca sholawat dalam tasyahud itu kan pertanyaannya sahabat itu. Oleh karena itu status bacaan dalam tasyahud yang harus dibaca memang sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah status doa yang lain itu sunnah memang, pilihan itu loh. Lah itu karena dibaca sholawatnya tadi itu kan gitu. Jadi tetap ada yang berpendapat dengan pendapat yang umum bahwa ketika sahabat bertanya apa yang harus saya baca ketika harus bersolawat kepada anda, itu tadi dibacakan solawat Ibrahimiyah itu istilahnya. Cuma umumnya para ulama kalau tasyahud awal sampai tasyahud saja, sampai syahadatain saja, gitu ya. Baik.
nomor 18. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu lil musalli ay yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir bi ihdas siyaghit taliyah. Nah, kalau di tasyahud akhir menurut Said Sabiq ditambahkan sholawat dengan redaksi yang agak bermacam-macam. Redaksi yang pertama, ini kan berdasarkan pertanyaan. Abu Mas'ud Al-Badri dia menceritakan Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli 'alaika, fa kaifa nusalli 'alaika?" Fasakata tsumma qala, "Qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum." Rawahu Muslim. Bashir bin Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Terus caranya bagaimana?" Nabi diam sebentar kemudian menjawab, "Katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim." Kan ringkes nggih. Boten ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian salamo seperti sampean ketahui. Nah, itulah yang kemudian disimpulkan iku nang tasyahud akhir. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ada redaksi lain dari Ka'ab bin Ujrah, qala qulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika, qala faqulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahul jamaah. Jadi innaka Hamidum Majidnya 2 kali tanpa fil alamina. Kalimat sholawatnya sama kayak tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu redaksi yang kedua. Enten mana niki? Mboten enten. Mestine masih ada beberapa redaksi yang lain nanti ya. Masih ada beberapa redaksi yang lain. Baik. Cuma di sini yang disebut hanya 2 saja. Di dalam riwayat yang lain yang berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, setelah tasyahud itu kemudian summa yatakhayyar minal mas'alah masya'a. Setelah tasyahud boleh sebenarnya membaca doa permintaan apa saja yang dia inginkan. Nah, ini yang kemudian multitafsir karena iki dungane opo ae yo. Karena Nabi sendiri tidak mengajarkan secara khusus kecuali yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahyal mamati, min syarri fitnatil masih dajjal itu ya. Nah, oleh karena itu sebagian tetap berpendapat yus doa apa saja. Nah, gitu ya. Hanya saja kalau di dalam sholat, kalau itu tadi, kalau ragu-ragu gak ono contone, iku akhirnya tidak gak diunekno, tidak dibunyikan, gitu ya, begitu. Baik, yang ke-19 doa ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Tadi sudah sempat disinggung, setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Tentu saja setelah sholawat ya.
Itu hadisnya Abi Hurairah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ada sedikit perbedaan redaksinya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatid dajjali wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Itu hadisnya Aisyah. Ya. Kalau hadisnya Ali bin Abi Thalib redaksinya berbeda. Idza qama ila shalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yakunu akhiru ma yaqulu baina tasyahhud wa taslim. Yang beliau baca antara tasyahud dan salam. Itu yang dibaca menurut Ali bin Abi Thalib. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Jadi ada beberapa. Ya, kalau yang 1, 2 tadi mirip-mirip, yang ketiga ini berbeda. Atau ini yang hadisnya Abdullah bin Amr, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni du'aan ad'u fi salati. Ya. Apa itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga ada di tasyahud. Gitu ya. Beberapa doa yang bisa dibaca. Ya. Sebelum salam, setelah tasyahud. Baik. Ada banyak sebenarnya ya, tapi itulah yang paling umum. Yang terakhir adalah setelah salam al-azkar wal ad'iyah ba'da salam. Zikir-zikir, doa-doa setelah salam. Ini mestinya bisa diurut nanti ya. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlata azkarin wa ad'iyatin ba'da salami yusannu lil musalli ayyatiya biha wa nahnu nadhkuruha fi mayali. Setelah salam ada beberapa doa dan zikir. Kenapa doa? Kalau doa berarti ada permintaan. Kenapa zikir? Zikir itu bukan permintaan. Ya. Pokoknya nek unine niku memohon itu doa. Kalau unine bukan permohonan itu zikir. Seperti alhamdulillah itu bukan doa. Seperti takbir Allahu Akbar itu bukan doa, tapi zikir, gitu ya. Yang pertama dari Tsauban radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatihi istaghfarallah salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Wa qala, kemudian setelah istighfar 3 kali beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat jamaah illal Bukhari. Nah istighfarnya napa? Ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Sudah. Ini ada penjelasan hadisnya seperti itu. Jadi astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yauman, pernah memegang tangannya Mu'adz satu saat. Tsumma qala ya Mu'adz inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, saya ini sungguh menyukai Anda. Faqala lahu Mu'adz bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka. Sama ya Rasulullah, saya juga sangat mencintaimu. Qala usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'adz, saya pesan kepada kamu, jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat untuk engkau baca
Allahumma a'inni ala dzikrika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Nasai, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, wal Hakim, wa qala sahihun ala syarti syaikhaini. Itu yang kedua. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atuhibbuna an tajtahidu fid du'a qulu Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sama. Kalau tadi dari Mu'adz, ini dari Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Zubair meriwayatkan adalah Rasulullah SAW idza sallama fi duburi shalah, kalau sudah selesai salam setiap akhir salat, beliau berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu ahlun ni'mati wal fadli was tsana'il hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wan Nasai. Itu yang ketiga. Biasanya kita pakai setengahnya pendek, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini panjangnya la haula wala quwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu ahlun ni'mati wal fadli was tsana'i wal hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang keempat, Anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Rasulullah setiap selesai salat yang fardu, beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Gitu ya. Mughirah bin Syu'bah mirip dengan Abdullah bin Zubair. Redaksi belakangnya agak berbeda. Di sini setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang kelima, Uqbah bin Amir qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhataini dubura kulli salatin. Jadi kalau Uqbah bin Amir menceritakan Rasulullah memerintahkan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas setiap selesai salat. Atau dalam lafadznya Ahmad wa Abi Dawud itu bil muawwidzat, termasuk maksudnya adalah qul huwallahu ahad. Jadi kalau muawwidzat itu termasuk qul huwallahu ahad. Kalau muawwidzatain cuma al-falaq dan an-nas. Dalam redaksi yang lain yang diperintahkan adalah muawwidzat, gitu ya, termasuk qul huwallahu ahad, termasuk al-ikhlas. Setiap selesai salat. Nomor 5. Ya. Niki sangat diurut saja niki. Yang keenam, Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga. Ya. Itu dari Abu Umamah Al-Bahili. Atau dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi salatil maktubati kana fi dhimmatillahi ila salatil ukhra. Siapa yang membaca ayat kursi di dalam doa setelah selesai salat fardu, maka dia ada pada jaminan Allah sampai ketemu salat berikutnya. Begitu ya. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7 dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa thalithin wa hamidallah salasan wa thalithin wa kabbarallah salasan wa thalithin tilka tis'un wa tis'un thumma qala tamamal mi'ah
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca setelah sholat tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 33 kali, yang itu jadi 99, kemudian digenapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Nomor 8 dari Rasulullah Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah SAW qala muaqibatun la yuhibbu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin salatan wa salasina tasbihah wa salatan wa salasina tahmidah wa arba'an wa salasina takbirah. Gitu ya. Kalau tadi itu ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat ini ke-100-nya adalah takbirnya yang kemudian menjadi 34. Boleh, silahkan. Gitu ya. Jadi yang membaca itu tidak akan rugi sedikit pun, itu tidak akan bangkrut sedikit pun. Itu 34-nya adalah takbir. Nomor 9. Oh sama, nomor 9 itu. Bertasbih, bertakbir, bertahmid sebanyak 33 kali. Cuma ini didasarkan pada sebuah pertanyaan sahabat, namanya Abu Hurairah menceritakan orang-orang fakir dari kaum Muhajirin itu tanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, wong sing sugih-sugih niku mendapatkan derajat yang tinggi, nikmat yang tetap. Loh kok ngono? Ya karena mereka sholat seperti kita, mereka puasa seperti kita, mereka sedekah seperti kita sedekah. Tapi mereka itu bisa memerdekakan budak, maksudnya bisa mengeluarkan hartanya yang banyak untuk kepentingan orang lain. Lah kita kan nggak bisa. Maka Rasulullah SAW bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Maukah kalian aku ajari ya satu doa, satu ajaran, dengan itu kamu bisa menyusul orang-orang yang sudah berbuat baik lebih dulu daripada kamu, dan bisa mendahului orang-orang yang berbuat baik setelah kalian. Bahkan wong sing berbuat apik marine sampean iku isok sampean salib, gitu ya. Wala yakunu ahadun afdalu minkum, dan karena itu enggak ada seorang pun yang bisa lebih utama dari kalian. Tapi nang mburi enten kalimat illa man sona amisla ma sonatum, kecuali sing nglakoni kaya sing sampean lakoni. Apa itu? Bertasbih kepada Allah, bertakbir dan bertahmid setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Mumpun mari aman pun. Tapi mari ngono, wong sing takon-takon wau balik nang Rasulullah SAW terus takon, bertanya kembali. Sami ikhwanuna ahlal amwal bima fa'alna fa fa'alu mislahu. Lah wong-wong niku nggih semerap sing sampeyan ajarno wau. Ya, kita praktekkan, mereka tahu ya, mereka praktek dewe. Wong sugih-sugih ya praktek ngono pisan. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Yaitu encene kelebihan dari Allah, sampean gak iso protes pisan. Encene wong sugih duwe kesempatan lebih banyak. Salate iso dipadani, dungane iso dipadani, tapi mergo sugih, mergo infake gak iso disalib. Iku keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nomor 9. Nomor 10 sama ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama.
Nomor 11 sama ya. Sama. Bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Ya, sebanyak 100 kali. Ya. Cuma jumlahnya yang berbeda di sini. Ya, lebih banyak lagi. Baik. Sementara begitu. Ini masih banyak zikir setelah sholat, doa setelah sholat itu sampai nomor 19. Kita baru sampai nomor 10. Sholat wajib. Sholat wajib. Kita baru sampai nomor 10 kalau nggak salah. Ya, sampai nomor 10. Nanti nomor 11 sampai nomor 19 di pertemuan lain. Zikir sholat. Bila perlu ini hadis-hadis ini ditokno yang kok dijadikan buku sendiri, gitu ya. Nah, gitu ya. Ada 19 macam doa dan zikir. Ya, dari beberapa hadis yang sudah kita baca. Saya kira sementara begitu, kita lebih banyak pada kesempatan hari ini bicara tentang doa-doa setelah sholat. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang bisa kita